Laksana emas di dalam dapur api, para pilihan diuji oleh Tuhan, lalu mereka diterima bagikan korban bakaran, dan pada waktu pembalasan mereka akan bercahaya, sebab anugerah dan damai tersedia bagi para pilihan Allah. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Para ibu, bapak, saudari dan saudaraku, hari ini tanggal 3 Juni kita merayakan pesta Santo Carolus Luanga dan kawan-kawan, para martir yang memberikan kesaksian tentang hidupnya secara tuntas. Hidup iman akan Allah, hidup iman di dalam perjuangan memberitakan kabar sukacita Allah. Maka kita syukuri pesta Santo Carolus Luanga dan kawan-kawan para martir yang berbahagia. Dan kita akan mohon rahmat Tuhan untuk seluruh peziarahan hidup kita di tengah dunia, agar kita pun juga boleh menjadi saksi-saksi kabar sukacita Allah. Sadar betapa kita adalah orang-orang yang rapuh dan berkekurangan, marilah kita pun mohon ampun dan belas kasih-Nya, agar diperkenankan dengan pantas merayakan perayaan iman kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber keteguhan iman, darah para martir telah Engkau jadikan benih iman bagi umat Kristiani. Semoga gerejamu yang sudah disuburkan dengan darah Santo Carolus dan kawan-kawan semakin bertumbuh dan menghasilkan panenan berlimpah dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Paulus menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah Paulus kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami percobaan dari pihak orang-orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumahmu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah
dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi di atas diriku di situ. Selain apa yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, aku tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, hai kerajaan-kerajaan bumi, nyanyikanlah bagi Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, nyanyikanlah bagi Allah. Hujan yang melimpah engkau siramkan ya Allah, tanah milikmu yang gersang kau pulihkan, sehingga kawanan hewanmu menetap di sana dalam kebaikanmu. Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Referen. Hai Kerajaan bumi, nyanyikanlah bagi Allah. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung beban kita. Allah adalah keselamatan kita. Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah, Tuhanku, memberi keluputan dari maut. Referen. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Alleluia, 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 alleluia. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula anakmu akan memberikan hidup kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk kulakukan. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada.
Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepada aku, sebab mereka adalah milikmu. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Sering kalau kita menyebut hidup kekal itu nanti kalau orang sudah meninggal. Tetapi Injil Yohanes memberikan sebuah inspirasi yang lain. Hidup kekal bukan soal orang itu sudah mati atau orang itu masih hidup. Tetapi hidup kekal adalah orang yang mengimani Allah dan di dalam Sang Putra ia menghidupi seluruh karunia-karunia Roh Kudus. Kita bersyukur kita boleh hadir di Fatima ini, di mana kemarin kita mulai merenungkan betul bagaimana bukan saja orang-orang dewasa yang mendapatkan karunia-karunia untuk memberitakan kabar sukacita yang disampaikan melalui Bunda Maria. Anak-anak kecil, mereka yang sungguh boleh dikatakan biasa dengan mudah kita katakan, kamu masih anak-anak. Tetapi justru yang anak-anak itu pun boleh mulai mencicipi hidup kekal karena iman yang kokoh, karena keteguhan, dan karena sukacita mereka untuk mewartakan kegembiraan itu bagi banyak orang. Rasanya kita pun diundang menghayati hidup kekal itu dalam keseharian di tengah hidup kita dalam keluarga, dalam komunitas, maupun dalam persahabatan dengan begitu banyak orang. Saya sering merasakan betapa mengambil bagian di dalam kesaksian iman di zaman sekarang bukan hal yang mudah. Banyak tantangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Entah itu dalam pekerjaan-pekerjaan yang sangat sering menggoda dengan segala macam kebutuhan kehidupan material dan lain sebagainya. Betapapun itu perlu. Tapi banyak orang tidak tahu lagi batasnya. Apalagi juga dalam kehidupan keluarga. Tantangan-tantangan demikian luar biasa. Maka penghayatan hidup kekal dalam keluarga, adanya sukacita, gembira, dan saling meneguhkan satu sama lain. Kendati pun bukan mewah-mewah amat. Hidup dalam kesederhanaan, tetapi memberikan kesaksian akan kebahagiaan hidup. Rasanya
itu adalah bagian dari hidup kekal itu sendiri. Kalau ibu dan bapak dan saudari-saudaraku menghayati hidup perkawinan yang dipersatukan oleh gereja dalam kesatuan roh, maka di sana akan nampak bagaimana kita semua sungguh boleh ambil bagian apa artinya hidup kekal di tengah dunia ini. Bahwa sangat sering, meskipun tidak banyak alasan orang untuk bersyukur, bergembira, dan lain sebagainya, tetapi dalam situasi-situasi yang kadang terbatas, kita menemukan bagaimana Tuhan sendiri memberikan sukacita yang begitu dalam hidup masing-masing di dalam keluarga. Marilah kita pun mohon rahmat itu agar keluarga-keluarga kita sungguh boleh menjadi tanda kasih Allah sendiri. Maka Bapak Ibu, para suami istri, silahkan melihat pada halaman 35. Saya mempersilahkan Bapak Ibu untuk berdampingan dan berdiri. Silahkan Pak, cari Ibu. Saudari-saudara pasangan suami istri, telah sekian tahun di depan altar Tuhan, Anda telah mengucapkan janji yang tidak dapat dicabut kembali untuk saling setia dalam untung dan malang, untuk saling mencintai sampai mati. Sebagai orang tua, Anda telah berjanji untuk menjadi ayah dan ibu yang baik bagi anak-anak. Anda telah berjanji pula untuk mendidik anak-anak menjadi orang Katolik yang setia di dalam perjalanan hidup. Seringkali Anda gagal menepati janji-janji suci tadi. Seringkali Anda lebih mementingkan diri sendiri, saling menyakiti, saling mengecewakan. Sering pula anak-anak tumbuh dan berkembang tanpa perhatian Anda, tanpa kehangatan juga. Kehidupan iman mereka sering terabaikan. Maka pada kesempatan yang indah ini, marilah kita memperbarui janji-janji perkawinan Anda. Para suami, bersediakah Anda mencintai dan menghormati istri Anda, setia kepadanya seumur hidup baik dalam untung dan malang? Bersediakah Anda menerima istri Anda seperti apa adanya dengan kekurangan dan kelebihannya? Para istri, bersediakah Anda mencintai dan menghormati suami Anda, setia kepadanya seumur hidup, baik dalam untung dan malang? Bersediakah Anda menerima suami Anda seperti apa adanya dengan kekurangan dan kelebihannya? Para pasangan suami istri, bersediakah Anda berdua lebih memberi perhatian, mendidik, dan menyiapkan, serta mengantar anak-anak agar dapat memasuki masa dewasa dengan penuh tanggung jawab, serta tetap memiliki iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Para pasangan suami istri, bersediakah Anda berdua menjadikan keluarga sebagai tempat dan sumber kebahagiaan yang mampu menyinarkan cahaya terang Kristus bagi masyarakat di sekitar Anda? Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu menyinari dengan kasih-Nya, sehingga Anda sebagai pasutri akan dapat mengaktualkan iman Anda di dalam kehidupan suami istri. Dengan demikian, nilai sakramental
perkawinan akan menyatukan Anda di dalam damai sejahtera. Mari kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah semesta alam. Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti dan anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi santapan dan minuman rohani. Berdoalah, saudari dan saudaraku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Allah, Bapa yang Maha Kudus, Engkau telah menguatkan iman para martir-Mu, sehingga mereka lebih suka mati daripada berdosa. Dengarkanlah doa-doa kami yang mempersembahkan kurban roti dan anggur ini, agar kami pun Kau kuatkan dan mampu membaktikan diri hanya kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Tuhan Yesus, Raja kemuliaan, pemenang atas dosa dan maut, telah naik ke surga tertinggi, sementara para malaikat memandang dengan kagum. Dialah pengantara Allah dan manusia, hakim dunia, dan Tuhan segala kuasa. Dia naik ke surga bukan untuk menjauh dari kami yang hina, melainkan agar kami anggota-anggotanya percaya dan penuh harapan mengikuti Dia, kepala dan asal kami, menuju ke tempat Dia berada. Maka dari itu di dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula, sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu. Memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya di dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, dan uskup kami setempat di sini, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan di dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah meneguhkan pujian dan syukur kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus Tuhan kita. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Kau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Kita sampaikan salam damai kita. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Anak domba Allah.
Saudari dan saudaraku, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh Kristus yang kita sambut membawa kita ke hidup yang kekal.
Berhargalah di mata Tuhan kematian para kudusnya. Haleluya. Marilah berdoa. Allah, Bapa sumber kekuatan, kami telah menyambut sakramen ilahi yang menguatkan Santo Karolus dan kawan-kawan. Semoga kami pun diberi ketabahan iman dan kasih dalam menghadapi pelbagai kesulitan sampai kami Engkau persatukan di dalam kerajaan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Kita semua dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudaraku, pergilah mewartakan Injil, misa sudah selesai.